Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau gak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai dan bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat semua rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Oke guys, setelah konten yang katanya WHO udah mau endemi, dan gue bilang tuh elit lokal gimana tuh, ternyata ada berita. Beritanya begini: siasat Luhut ubah pandemi COVID jadi endemi di Indonesia. Wah, Pak Luhut hebat ya. Wah, siasat, kata-katanya CNN ini yang ngomong siasat, berarti itu cara, taktik. Tapi nggak apa-apa, ada berubah jadi endemi gitu. Tapi udah ini nggak tahu gue kapan berubahnya, cuman ini udah terucap gitu ya, karena udah terucap. Aduh, gimana ya? Baca nggak nih berita nih? Gua takut nyeplos nih, Pak Luhut lagi gitu ya. Bukan apa Pak Luhut kan sering kelihatan ya, jadi ya bahas Pak ya. Coba yang ngomong yang lain itu Pak, saya Bapak yang sering kelihatan Pak, ngopi Pak ya. Kali aja habis konten ini gue diajak ngopi gitu kan ya. Diajak ngopi, tapi saya nggak mau ngopi berdua Pak. Iya, katanya orang dulu tuh Pak, kalau berdua nanti yang ketiga setan, katanya orang dulu. Ya jadi kalau mau ngopi yang rame-rame kali aja Pak, kan boleh, saya rakyat GR ya Pak ya. Di syuting gitu terus kita diskusi gitu Pak ya. Saya baca ya Pak beritanya ya. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membeberkan sejumlah skenario transisi pandemi virus corona COVID-19 menjadi endemi di Indonesia. Strategi itu menurutnya sudah digodok bersama para ahli kesehatan dan epidemiolog. Ya memang ya, ahli kesehatan dan epidemiolog itu kata beliau. Cuman sampai hari ini kami masih melihatnya ada beberapa yang ahli-ahli bisnis sih Pak. Tapi nggak apa-apa sih ya, bisnis kesehatan nggak apa-apa lah. Udah kan, bisnis kesehatan, kata siapa nggak boleh, Pak Luhut, nggak apa-apa lah. Gimana sih? Bisnis kesehatan itu nggak apa-apa, buktinya ada penjualan alkes, ya Pak ya? Buktinya itu micin didatengin gimana, ya nggak apa-apa lah. Terus ngawal micin pakai itu, wah gimana sih lu Ki? Ya kan? Luhut mengingatkan, penetapan status endemi harus diukur berdasarkan tingkat imunitas atau kekebalan komunal yang tinggi. Alhamdulillah kan Pak, saya udah bilang berapa kali itu Pak. Saya bukan ahli sih katanya ya. Makanya mungkin Pak Luhut nggak denger ya. Makanya sebelum terjadi apa itu micinisasi itu,
Rakyat Indonesia itu dites dulu tuh kekebalan alaminya, titer antibodinya dites dulu. Jadi nggak langsung jus-jus. Ada orang yang punya kekebalan alami yang luar biasa. Makanya saya sering bilang saya anti mandatory. Ya, jadi kekebalan itu ya, kekebalan orang itu beda-beda Pak. Dan natural immunity atau kekebalan alamiah itu jauh lebih baik daripada kekebalan buatan manusia yang sintetis itu dari micin. Bahkan dengan adanya si Omicron itu adalah vaksin alamiah. Karena yang orang yang sudah terinfeksi Omicron, itu kan Omicron itu bermutasi spike-nya aja, virusnya tetap. Ya, itu fatalitasnya 0,1%. Jadi orang yang kena Omicron itu sama aja kena vaksin alamiah. Begitu Pak. Nah masalahnya untuk micin kekebalan komunal mestinya dites dulu ini rakyat Indonesia. Karena kita nggak tahu banyak yang terpapar apa kagak. Loh, itu kan menurut PCR lagi. Ya buktinya Pak, orang yang kena Omicron juga itu adalah orang-orang yang sudah dimicin juga kena. Nggak hanya yang belum dimicin, yang sudah dimicin pun kena. Ya kan? Aduh. Selain itu, kenaikan kasus COVID-19 harus rendah hingga kapasitas fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, wahai rakyat Indonesia yang tercinta, kita bantu pemerintah agar ya kenaikan kasus COVID-19 rendah itu gampang. Gampang banget, gue punya cara tuh. Kalau kalian merasa sakit jangan buru-buru tes, rendah dah tuh. Karena alatnya nggak 100%. Alatnya itu nggak bener 100%. Jadi kalau sakit jangan buru-buru ngetes. Kalau lu dikit-dikit langsung ngetes yang pakai alat itu 3 huruf itu PCR yang dari 2 juta jadi 1 juta jadi 700 jadi 300. Ya banyak yang terpapar ya. Naik. Ayo rakyat Indonesia kita bantu pemerintah agar ya angka kenaikan kasus COVID-19 itu rendah. Kalian jangan buru-buru ngetes. Rendah tuh. Di Indonesia ini kadang-kadang nggak tes ada hasilnya keluar kok. Aduh. Hingga kapasitas fasilitas kesehatan yang memadai. Nah kalau umpamanya kita nggak buru-buru ngetes, nggak buru-buru ke rumah sakit, insya Allah fasilitas itu memadai ya lah, kita bantulah. Ya Pak ya, kan ini membantu nih. Selain itu, menurut prakondisi tersebut harus terjadi dalam rentan waktu yang lama. Aduh, stabil dan konsisten. Ini yang susah ini, lama. Lama lagi, gua kira udah seneng gue. Ya Pak. Kenapa harus lama? Kita ini maunya cepet-cepet sih Pak ya. Karena udah lama 2 tahun nih. Udah tahu 2 tahun udah lama. Ini harus lama lagi. Ya nggak tahu tapi ya itu Pak Luhut ya. Kita kan rakyat ya. Kita ikutin aja ya. Kita cuma bersuara. Meski begitu, indikator tersebut akan terus diperbarui dan disempurnakan menurut pakar dan ahli. Ini loh, gue penasaran banget sama pakar dan ahlinya ini. Iya, yang ngasih tahu Pak Luhut ini siapa gitu. Ya kan ada pakar dan ahli, Pak Luhut. Ya, Babe punya pakar dan ahli? Ada, lu kira. Nah, gue tahu begini semua dari mana kalau bukan dari para pakar? Ntar ya, gue mau nyoba nunjukin salah satu pakar gue tentang kesehatan nanti. Udah mulai berani berbicara kita ya. Prakondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Kata Luhut dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden. Nah ini Pak, prakondisi harus terjadi dalam rentang waktu panjang. Kenapa harus panjang? Apakah di situ ada kepentingan? Kopi gue tambahin biar ada enak. Ya, apakah ada kepentingan di situ? Kepentingannya apa? Kira-kira kepentingannya apa ya guys? Tulis di bawah yang baik-baik ya. Kita kan harus berpikir memahami pemerintah tuh. Kita kan diminta untuk memahami pemerintah. Ya kan? Kira-kira Pak Luhut ngomong begini nih. Prakondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu panjang. Kenapa rentang waktu panjang? Kita harus paham. Dan sudah stabil ataupun konsisten. Stabil dalam apanya? Konsisten dalam apanya nih? Kata Luhut dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden Senin 21 Februari. Luhut melanjutkan,
Transisi dari pandemi ke endemi juga harus memenuhi target tingkat minimisasi dosis 2 dan 3, terutama kepada sasaran warga lanjut usia, lansia. Pak, saya usul. Kan minimisasi itu untuk kekebalan, Pak. Untuk immunity. Mau tahu itu sudah target atau belum? Bukan micinnya, Pak. Tapi kekebalannya dong. Tes itu kekebalan tubuh rakyat itu. Jangan dipaksa micin, Pak. Tes. Orang dites, kekebalannya berapa? Kekebalannya berapa? Kekebalannya berapa? Orang yang udah kebal jangan dikasih micin, Pak. Lucu. Minta maaf, Pak. Ini saya ngasih ide. Kalau micinisasi itu, Pak, vaksin itu untuk mengejar kekebalan, maka yang dites kekebalannya, Pak. Sudahkah orang tersebut kebal? Kalau sudah, ya jangan dimicin. Jangan semua orang dimicin. Dan yang lebih top lagi ini kepada sasaran warga lanjut usia. Lanjut usia itu berapa, Pak, umurnya? Dan Bapak umurnya berapa? Soalnya ada di berita di pers, Pak, Bapak tidak layak menerima micin. Iya. Nah, lebih baik saya sarankan kepada pemerintah untuk tes titer antibodi. Berapa imunitasnya? Jadi warga, ini umpamanya bayar nih, gue mau tuh kalau begitu. Nih ya, nggak usah repot-repot gue. Tes titer antibodi, Babe berapa titer antibodinya? Bayar, Be, kasih subsidi di situ, bayarnya berapa? Yang biasanya bayarnya 150, mungkin bayarnya 50. Karena disubsidi pemerintah. Oh, Babe titer antibodinya udah di atas rata-rata. Berarti Babe dapat surat layak. Tidak vaksin, kenapa? Karena imunitasnya, bagus. Begitu lebih baik, Pak. Jangan orang yang udah imunitasnya tinggi kena sasaran micinisasi. Loh, tujuan micinisasi itu untuk immunity kan, Pak? Untuk kekebalan kan, Pak? Kalau orang udah kebal ngapain di micin, Pak? Untuk memenuhi target micinisasi tersebut, Luhut mengatakan pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah. Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang telah mendapat tiket booster vaksin untuk mendatangi sentra-sentra vaksin terdekat. Targetnya itu target ngabisin micinnya atau target kekebalannya sih, Pak? Adanya micin ini, vaksin ini, itu untuk target kekebalan atau ngabisin micinnya sih? Kalau untuk target kekebalannya, ya kekebalannya yang dites. Yang sudah punya tiket vaksin ketiga, saya juga minta masyarakat yang sudah dapat tiket vaksin ketiga dapat langsung datang ke gerai vaksin yang disiapkan, kata dia. Dan ini masalah pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah. Mendorong, menekan, itu bisa jadi ya, Pak ya. Karena di daerah juga banyak orang tertekan, Pak. Lebih lanjut, Luhut juga mewanti-wanti meski banyak negara saat ini sudah melakukan pelonggaran terhadap pembatasan sosial, namun menurutnya pemerintah pusat dan daerah tidak serta-merta latah mengikuti aturan di negara lain. Latahnya itu yang kalau boleh latah itu yang Pak ya. Mendadak pandemi, udahlah, Pak. Tapi ya sekali lagi ini ide gue aja, Pak Luhut yang paling bebas, ya kan? Beliau artinya apa ya? Yang punya kuasa, punya wewenang, punya kebijakan. Yang pertama, saran gue buat Pak Luhut dan pemerintah, vaksin itu untuk menaikkan tingkat imunitas tubuh. Dengan tersebarnya Omikron, itu manusia, populasi itu sudah banyak yang punya natural immunity. Dan itu melalui penelitian. Bukan ngecap gue. Omongan gue ini ada dipakai sama Bill Gates. Ibu Siti Badila ada. Dr. Indro ada. Ya, bahwasannya Omikron bisa menaikkan tingkat imunitas tubuh manusia terhadap COVID. Jadi, Pak, targetnya bukan target ngabisin micin, Pak. Targetnya bukan maksa orang micin, Pak. Targetnya adalah imunitasnya. Jangan mendorong pemerintah daerah untuk ini usul loh, Pak ya. Ini usul. Jangan mendorong pemerintah daerah untuk target ngabisin micin. Bukan. Targetnya adalah imunitas. Kalau targetnya ngabisin micin, itu bukan kesehatan, Pak. Bisnis, dagang.
Tapi Bapak memang sebetulnya mau bisnis kesehatan apa memang betul-betul mau sehat sih Pak ya? Nggak tahu sih gue, kadang-kadang bingung. Soalnya Menkesnya pedagang, bapaknya pedagang. Iya kan? Jadi sebenarnya Pak Luhut ini pandemi kayak endemi dari kacamata bisnis atau kacamata kesehatan? Karena kalau dari kacamata kesehatan, ya itu tadi, vaksin itu Pak, untuk imunitas, kekebalan tubuh. Jadi dites dulu tuh rakyat, sudah kebal belum? Kalau sudah kebal ngapain dimitin lagi? Udah, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut, kapan Pak ngopi? Yang di syuting tapi Pak, biar rakyat lihat ya Pak ya. Ayo mau ngopi Pak, dah.